Bayangkan, seorang bocah gembel kecil hidup sendirian di bawah jembatan. Tanpa rumah, tanpa keluarga, hanya ditemani dinginnya hujan dan suara sungai. Hingga suatu sore, di tengah derasnya hujan, ia mendengar tangisan bayi yang hanyut terbawa arus. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sungai, berjuang menyelamatkan nyawa kecil itu. Siapa sangka, keberaniannya hari itu mengubah seluruh jalan hidupnya selamanya. Inilah kisah bocah gembel yang hidupnya berubah total setelah menyelamatkan bayi di sungai. Sore itu hujan turun deras tanpa henti. Langit kelabu seperti menyimpan kesedihan yang berat, menumpahkan semuanya ke bumi yang sudah penuh genangan. Di bawah jembatan tua di pinggiran kota Semarang, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 12 tahun berjongkok di antara tumpukan kardus basah. Bajunya compang samping, rambutnya kusut, kulitnya gelap terbakar matahari. Namanya Raffi. Ia hidup sendiri sejak usia 7 tahun setelah ibunya meninggal karena sakit dan ayahnya pergi entah kemana. Tidak ada keluarga, tidak ada rumah, tidak ada masa depan. Hanya jalanan, tempat ia tidur dan mencari sisa kehidupan dari tong sampah. Setiap pagi, Raffi memulung botol bekas dan kardus dari pasar. Siang hari, ia kadang mengamen dengan kaleng kecil yang penyok. Malamnya, ia kembali ke bawah jembatan yang menjadi rumahnya. Hari itu hujan membuat ia menggigil, tapi justru saat itu takdirnya berubah selamanya. Petir menggelegar. Raffi memeluk lututnya, menatap air sungai yang makin naik. Biasanya ia hanya memperhatikan benda-benda yang hanyut, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijual. Tapi kali ini ada yang berbeda. Samar-samar terdengar suara tangisan kecil. Itu suara apa? Gumamnya lirih. Tangisan itu lemah tapi nyata. Raffi berdiri, matanya mencari sumber suara. Dan di tengah derasnya arus, sesuatu berwarna putih tampak terombang-ambing terseret cepat. Ia menajamkan pandangannya dan jantungnya berhenti sesaat. Astaga, itu bayi. Tanpa pikir panjang, Raffi langsung berlari dan melompat ke sungai. Arusnya deras, airnya dingin menggigit, tapi ia tidak peduli. Tangannya meraih, terpeleset, lalu meraih lagi, sampai akhirnya ia berhasil menangkap bungkusan itu. Dalam bungkusan kain putih, wajah bayi kecil itu pucat, menangis dengan suara serak. Tenang ya, aku nggak bakal ninggalin kamu, ucap Raffi dengan napas terengah. Ia berenang ke tepi dengan sisa tenaga. Ketika sampai di darat, tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tetap memeluk bayi itu erat, melindunginya dari hujan. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya datang dengan payung. Namanya Bu Ratna, pengurus Yayasan Panti Asuhan Pelita Harapan. Ia sedang dalam perjalanan pulang dari pasar ketika melihat kejadian itu. Astaga, anak kecil, kamu melompat ke sungai barusan, tanya Bu Ratna kaget. Iya Bu, ada bayi di sana, jawab Raffi pelan sambil menunduk masih memeluk bayi itu erat. Bu Ratna segera menutupi mereka berdua dengan payung besar. Ya Allah, kamu hebat sekali nak. Cepat ikut ibu, kita bawa bayi ini ke rumah sakit. Raffi menatap wanita itu ragu. Biasanya orang dewasa mengusirnya, tapi tatapan Bu Ratna berbeda, hangat dan tulus. Ia pun mengikuti wanita itu berjalan di tengah hujan. Di rumah sakit, dokter mengatakan bayi itu selamat meski sempat kekurangan oksigen. Berita pun menyebar cepat. Media lokal menulis, bocah gembel selamatkan bayi dari sungai, aksinya bikin haru warga. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raffi dipanggil pahlawan. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang lagi menemui Raffi di bawah jembatan tempat ia biasa tidur. Raffi, mulai sekarang kamu nggak usah tinggal di sini lagi. Ikut ibu ke panti ya. Di sana kamu bisa sekolah, makan, dan tidur enak. Raffi menatap wanita itu dengan mata berkaca. Beneran Bu, aku boleh tinggal di rumah ibu? Boleh, kamu anak baik. Tuhan pasti punya rencana besar buat kamu. Malam itu juga, Raffi resmi tinggal di Panti Asuhan Pelita Harapan. Ia diberikan baju bersih, makan nasi hangat, dan tempat tidur empuk. Malam pertama, ia tak bisa tidur, karena belum pernah merasa seaman itu. Di kamar sebelah, bayi yang ia selamatkan juga dirawat.
Bayi itu diberi nama Alia, artinya yang tinggi dan bercahaya. Setiap hari, Raffi menyuapinya, mengganti popok, dan menidurkannya. "Kamu harus kuat, Alia. Aku janji bakal jaga kamu sampai kapanpun," katanya sambil mengelus kepala bayi itu. Waktu berlalu cepat. Raffi kini berusia 17 tahun, ia tumbuh menjadi remaja yang rajin, rendah hati, dan sangat disayangi anak-anak panti lainnya. Ia dikenal sebagai sosok pelindung bagi semua. Alia tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Setiap pagi, ia selalu berlari memeluk Raffi begitu melihatnya. Kak Raffi, lihat aku bisa nulis namaku sendiri." "Wah, hebat banget Alia. Pasti kamu jadi anak pintar nanti." Raffi tak pernah melupakan hari ketika ia menyelamatkan Alia. Baginya, Alia bukan hanya adik kecil, tapi juga alasan ia mau terus hidup. Namun kehidupan tidak selalu mudah. Panti asuhan mulai kekurangan dana. Beberapa donatur berhenti membantu. Bu Ratna jatuh sakit. Suatu malam, Raffi duduk di teras panti menatap lampu kota di kejauhan. "Kalau ibu nggak kuat lagi, siapa yang urus anak-anak ini?" tanyanya lirih. Bu Ratna tersenyum lemah dari kursinya. "Kamu, Nak, aku tahu kamu bisa. Kamu bukan anak jalanan lagi. Kamu adalah anak yang Tuhan kirim untuk meneruskan cahaya ini." Beberapa bulan kemudian, Bu Ratna meninggal dunia dengan tenang. Seluruh panti menangis. Raffi duduk di samping jenazah wanita yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. "Terima kasih, Bu. Sudah percaya sama aku," ucapnya sambil menahan tangis. Sejak hari itu, Raffi bertekad untuk meneruskan perjuangan Bu Ratna. Ia bekerja sambilan sebagai petugas kebersihan, sambil tetap sekolah dan mengurus anak-anak panti. Ia belajar keras hingga akhirnya lulus SMA dengan nilai terbaik. Seorang dokter yang pernah mengenalnya saat peristiwa penyelamatan dulu, menawarkan beasiswa ke Akademi Paramedis. "Anak seperti kamu harus jadi penyelamat juga, Raffi. Dunia butuh orang berhati besar." Tahun berganti, Raffi kini berusia 25 tahun. Bekerja sebagai paramedis penyelamat di kota besar. Ia menolong korban kecelakaan, banjir, dan kebakaran tanpa takut. Banyak orang mengenalnya karena dedikasi dan kebaikannya. Setiap kali ada anak terluka, ia selalu berkata, "Jangan takut, aku dulu juga pernah di posisimu. Tapi hidup selalu punya jalan." Alia kini sudah remaja berusia 13 tahun. Cantik, pintar, dan ceria. Ia sering datang ke posko tempat Raffi bekerja membawa makanan. "Kak, makan dulu. Aku masak sendiri loh," katanya bangga. "Wah, enak banget. Kamu kayak adik kecil yang gak pernah berubah." Tapi di balik tawa itu, Alia selalu menyimpan rasa kagum dan sayang yang dalam pada Raffi. Ia tahu, tanpa Raffi, ia tak akan hidup hari ini. Suatu hari, seorang wanita kaya datang ke panti. Wajahnya mirip Alia. Ia membawa dokumen dan foto lama. "Saya mencari anak saya yang hilang 13 tahun lalu. Bayi yang hanyut di sungai." Ternyata, bayi itu adalah Alia. Ibunya, seorang pengusaha sukses, pernah mengalami kecelakaan mobil yang membuat bayinya terjatuh ke sungai. Ketika bertemu Alia, wanita itu langsung menangis dan memeluknya erat. "Nak, maafkan ibu. Ibu sudah mencari kamu kemana-mana." Alia juga menangis, tapi matanya menatap Raffi di belakang. "Kalau bukan karena Kak Raffi, aku nggak akan hidup, Bu. Dia penyelamatku, keluargaku." Wanita itu tertegun lalu menatap Raffi dengan haru. "Nak, kamu menyelamatkan hidup anakku. Aku tak tahu bagaimana harus membalasnya. Saya cuma ingin satu, Bu. Tolong terus bantu anak-anak panti. Mereka juga butuh kesempatan hidup seperti Alia." Wanita itu mengangguk sambil meneteskan air mata. Beberapa tahun berlalu lagi. Raffi mendirikan yayasan sosial penyelamat anak jalanan. Menamai tempat itu Pelita Ratna untuk mengenang ibu asuhnya. Kini ia dikenal luas sebagai aktivis kemanusiaan muda yang inspiratif. Alia tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik dan ikut membantu di yayasan itu. Pada hari peringatan pendirian yayasan ke-10,
Alia memberikan sebuah bingkisan kecil pada Raffi. Di dalamnya ada foto mereka berdua waktu Alia masih bayi dan sebuah surat. Kak Raffi, hidupku adalah hadiah dari keberanianmu. Aku ingin terus ada di sisimu, bukan cuma sebagai adik kecil yang kamu selamatkan, tapi sebagai seseorang yang ingin menemanimu menyelamatkan dunia. Raffi menatapnya lama. Matanya berkaca, tapi bibirnya tersenyum. Kamu memang cahaya, Alia. Tuhan kirim kamu buat nyelamatin aku juga. Waktu aku hampir kehilangan harapan. Mereka berdiri di tepi sungai tempat semuanya dimulai. Air mengalir tenang, dan matahari sore memantulkan cahaya keemasan di wajah mereka. Raffi menatap ke langit. Hujan baru saja reda, menyisakan pelangi yang membentang di ufuk barat. Ia tersenyum dan berbisik. Terima kasih Tuhan. Dulu aku cuma bocah gembel yang hidup dari sampah. Tapi sekarang, aku tahu, setiap hidup, sekecil apapun, bisa berarti besar kalau dijalani dengan hati. Dan di bawah sinar senja, seorang bocah gembel berubah menjadi pahlawan. Bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan yang tak pernah padam. Pesan moral, takdir bisa datang lewat kejadian yang tak terduga. Keberanian kecil bisa mengubah hidup, dan kasih sayang bisa mengubah dunia.